Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan berdiskusi mengenai tentang aspek keuangan dari studi kelayakan bisnis pada toko Ayu Citra B Monokrom yang akan langsung disajikan oleh kelompok 8 dengan nama anggota. Yang pertama ada Yuni Sulistiawati, yang kedua ada Devi Indrisari, yang ketiga ada Uci Febrianti, yang keempat ada Azinda Cici Prihatin, dan yang terakhir ada Pratama Fikri Ramadan. Dengan konteks pembahasan kita kali ini ada investasi, yang kedua ada sumber dana, yang ketiga ada metode penilaian usulan investasi. Berbicara mengenai aspek keuangan, jadi pelaksanaan bisnis itu nggak lepas dari beberapa jumlah investasi yang bakal dikeluarin, berapa lama investasi itu didapat balik lagi, berapa untung laba yang diperoleh. Nah, hal itu akan menjadi bagian penilaian dari aspek keuangan ini. Jadi bagian ini kita akan diperlihatkan gimana sih membuat perencanaan investasi, sumber dana, metode penilaian usulan investasi itu yang seperti apa? Yang pertama kita akan membahas tentang kebutuhan dana investasi. Kebutuhan dana investasi ini meliputi aktiva. Nah, aktiva ini dibagi menjadi dua, ada aktiva berwujud dan aktiva tak berwujud. Kita akan membahas dulu tentang aktiva berwujud. Di dalam toko Ayu Citra B Monokrom ada 15 item aktiva berwujudnya. Misalnya seperti tanah, bangunan, mesin, loker, lemari, komputer, printer, kursi dan meja kerja, kursi buat pelanggan, instasi listrik, telepon, pompa dan instasi air, gantungan baju, keranjang sampah, dan P3K. Kita bahas dulu tentang tanah. Tanah dengan jumlah 200 meter persegi, usia ekonomisnya tidak ada karena tanah tidak mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua ada harga dengan harga 250.000 dengan total 50 juta. 50 juta ini didapat dari jumlah dikali harga. Jadi 200 meter persegi dikali 250.000 ketemu 50 juta. Untuk total nilai sisa tidak ada dan depresiasi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tanah ini tidak dapat disusutkan karena tanah itu harganya setiap tahun selalu naik, tidak pernah susut. Yang kedua ada bangunan. Bangunan ini dengan jumlah 150 meter persegi dengan usia ekonomisnya 20 tahun dengan harga 750 ketemu total 112.500 didapat dari 150 meter persegi dikali 750.000 ketemu 112.500. Dan untuk total nilai sisa yaitu 112.500 dikali 20%. Karena total nilai sisanya diasumsikan sebesar 20%, jadi dikali. Kebutuhan dana untuk aktiva. Aktiva tak berwujud. Yang pertama pendirian usaha. Usia ekonomis 5 tahun. Harga sebesar 15 juta rupiah. Amortisasi per tahun 3 juta rupiah. Yang kedua perizinan. Usia ekonomis 5 tahun. Harga 5 juta rupiah, amortisasi per tahun 1 juta rupiah. Yang ketiga sertifikat tanah dan bangunan 3 juta rupiah. Yang keempat merek dan hak paten 5 juta rupiah dan totalnya sebesar 28 juta rupiah. Amortisasi per tahun jumlahnya 4 juta rupiah. Total investasi sebesar 240.970.000 rupiah. Total penyusutan sebesar 15.591.800.000 rupiah. Kebutuhan sumber dana. Kebutuhan dana sebesar 600 juta rupiah
modal sendiri sebesar 400 juta rupiah, pinjaman sebesar 200 juta rupiah, dan bunga kreditnya sebesar 14%, jatuh tempo selama 3 tahun. Pinjaman sebesar 200 juta rupiah dan cicilan pembayaran pada tahun pertama sebesar 86.146.296. Bunganya sebesar 28 juta. Cicilan pokoknya berarti 58.146.296. Sisanya sebesar 141.853.704 rupiah. Pada tahun kedua, pembayarannya sebesar 86.146.296. Bunganya menjadi 19.859.519. Cicilan pokoknya sebesar 66.286.778 dan sisanya menjadi 75.566.929. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 86.146.296. Bunganya sebesar 10.579.370. Cicilan pokoknya menjadi 75.566.926 rupiah. Yang selanjutnya ada metode penilaian usulan investasi. Yang pertama ada internal rate of return, yang kedua net present value, yang ketiga ada profitability index, keempat ada average rate of return, yang kelima ada payback period. Yang pertama ada payback period method yang disingkat dengan PBP. Dari tahun ke-0 ada pengeluaran sebesar Rp240.970.000, net cash flow minus Rp240.970.000. Kumulatif ada Rp240.970.000. Tahun pertama ada net profit sebesar Rp168.299.720. Ada depresiasi dan amortisasi sebesar 16 juta. Ada net cash flow sebesar 184.499.720. Ada kumulatif sebesar 56.670.280 rupiah. Tahun kedua ada net profit sebesar 225.273.699. Ada depresiasi dan amortisasi sebesar 16 juta. Ada net cash flow sebesar 241.273.699. Ada kumulatif sebesar 184.603.419. Dari tahun ketiga ada net profit sebesar Rp222.606.217.000. Ada depresiasi dan amortisasi 16 juta rupiah. Ada net cash flow sebesar Rp238.306.217. Ada kumulatif sebesar Rp422.909.636. Rumus dari payback period sama dengan nilai investasi dibagi penerimaan investasi. Nilai investasi sebesar Rp56.670.280 dibagi penerimaan investasi sebesar Rp241.273.699.000 menghasilkan BP1. Artinya investasi itu akan kembali setelah 1 tahun. Analisanya, maka bisnis ini dinyatakan layak karena payback period lebih pendek daripada umur investasi. Dan berikutnya untuk IRR dan NPV di tahun ke-0 pengeluarannya yaitu sekitar Rp240.970.000. Untuk net cash flow-nya minus Rp240.970.000 dan kumulatifnya pun sama
minus 240.970.000 rupiah. Untuk di tahun ke-1 untuk pemasukan net profit yaitu sekitar 168.299.720 rupiah. Dan untuk pemasukan depresiasi dan amortisasi yaitu sekitar 10.368.008 rupiah, sehingga untuk net cash flow-nya bertambah menjadi 178.967.728 rupiah. Sedangkan untuk kumulatif berkurang menjadi minus 62.272 rupiah. Dan untuk tahun kedua pemasukan net profitnya bertambah menjadi 225.273.699 rupiah. Dan untuk pemasukan depresiasi dan amortisasi sama, yaitu sekitar 10.368.008 rupiah. Untuk net cash flow-nya bertambah menjadi 235.641.707 rupiah. Dan kumulatifnya berkurang menjadi 173.339.435 rupiah. Di tahun ketiga untuk pemasukan net profitnya yaitu sebesar 222.306.217 rupiah. Sedangkan untuk pemasukan depresiasi dan amortisasi berkurang menjadi 363.000 rupiah. Untuk net cash flow yaitu sekitar 222.669.217 rupiah. Dan untuk kumulatifnya bertambah menjadi 396.8.652 rupiah. Jadi IRR-nya yaitu sebesar 66%. Menurut analisanya yaitu bisnis dinilai layak karena memiliki tingkat pengembalian atau IRR sebesar 66% yang lebih besar dari bunga pinjaman kredit. NPV-nya yaitu sebesar 216.991.314 rupiah. Analisis berdasarkan hasil perhitungan net present value sebesar 216.991.314 rupiah. Maka bisnis kami dinyatakan layak karena NPV lebih besar dari 0. Sedangkan untuk profitability index atau PI atau BC ratio di tahun 2020 yaitu sebesar 1,232 dan tahun 2021 1,294. Di tahun berikutnya 2022 1,252. Berikut rincian dari profitability index dari usaha kami, yaitu di tahun pertama kas masuk sebesar 669.664.000 rupiah. Untuk net investment di tahun pertama yaitu 543.510.576 rupiah, sehingga nilai profitability indexnya yaitu 1,232. Dan untuk tahun kedua untuk kas masuknya sekitar 770.981.920 rupiah, dan net investmentnya 595.994.999 rupiah, sehingga untuk nilai profitability indexnya 1,294. Dan terakhir untuk tahun ketiga untuk kas masuknya 808.731.016 rupiah, dan untuk net investmentnya 644.991.725 rupiah, sehingga untuk nilai profitability indexnya 1,252.
1,252. Untuk rumusnya yaitu untuk mencari profitability indexnya, total present value dibagi net investment, yaitu 669 juta 664.000 rupiah dibagi 543 juta 510.576 rupiah, sehingga dihasilkan nilai 1,232. Dan untuk analisisnya, bisnis dinilai layak di mana PI setiap tahunnya lebih besar dari angka 1. Materi selanjutnya, Average Rate of Return atau ARR. Metode ARR digunakan untuk menilai profitabilitas investasi berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan. Untuk menghitung ARR dengan membagi laba tahunan rata-rata dengan usia investasi jumlah tahun. Estimasi Average Rate of Return dapat dirumuskan. ARR sama dengan laba bersih tahun 2020 atau net profit in 2020 dibagi investasi awal 2020 atau investment in 2020, yaitu 168.299.720 dibagi 600 juta sama dengan 28%. Maka semakin tinggi average rate of return atau ARR, maka semakin menarik usulan investasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.